Nah, teman-teman semua, jadi kita mulai pembahasan kita pada hari ini dengan sebuah konsep sederhana, yaitu pendapatan nasional. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Jadi kalau pendapatan per kapita kan sudah jelas tuh. Pendapatan per kapita adalah apa yang diperoleh oleh seseorang kan ketika dia bekerja, dia mendapatkan gaji, mendapatkan upah, itu kita sebut sebagai nah itu kita sebut sebagai pendapatan per kapita, perorangan. Tapi apa yang dimaksud atau kemudian terminologi apa yang bisa kita gunakan sehingga pendapatan nasional ini bisa diartikan sebagai sesuai dengan konteksnya gitu. Bisa dipahami bersama. Nah, menurut teman-teman semua, saya coba minta volunteer lagi, tapi saya tunjuk dulu deh. Mas Krisos Thomas. Kalau Ya Pak, ya, itu ada apa itu? oh ya saya ganti Ada- dulu Pak, bentar. Oh, nggak Ya. apa-apa. Langsung saja Mas Kristos. Jadi Oh kalau menurut Mas ya, Kristos pendapatan nasional itu apa kira-kira? pendapatan nasional ya Pak. Ah, ah. Menurut saya tuh pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara dalam 1 tahun. Ini sih Pak, jangka waktu 1 tahun gitu. Pendapatan negara dalam jangka waktu 1 tahun ya. Iya. Ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup? Yang ini apa? Diperoleh dari berbagai macam sektor. Oke. Itu sih Pak. Oke, makasih Mas Kristos Thomas. Coba Mbak Hana Lutfia. Kalau menurut Mbak Hana apa nih kira-kira nih? Kalau menurut saya, pendapatan nasional itu output akhir yang didapat dari barang atau jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Oke, ada yang mau tambahkan lagi Mbak Hana? Tidak, Pak. Sudah cukup. Oke, ini terakhir dari kalau Mbak Rona Aulia. Mbak Rona kira-kira apa nih menurut Mbak Rona? Kalau pendapatan hasil seluruh pendapatan yang ada di selama 1 tahun, baik dari warga negara Indonesia maupun warga negara luar negeri yang melakukan investasi di Indonesia. Oleh masyarakat. Ya, makasih Mbak Rona, Mbak Hana dan Mas Krisostomos. Menarik dari definisi yang disampaikan oleh kawan-kawan bertiga ini kita dapat beberapa keywords highlight. Pertama dari Mas Krisostomos kita berbicara soal berbagai macam sektor. Kemudian kalau dari Mbak Hana itu kita berbicara soal ada istilahnya barang dan jasa. Kalau dari Mbak Rona itu pendapatan masyarakat atau kemudian hasil investasi dari masyarakat luar negeri yang ada di suatu negara. Jadi pendapatan nasional itu secara sederhana dapat kita artikan sebagai sebuah indikator atau kemudian data ekonomi ya teman-teman ya, data ekonomi dari sebuah negara. Dan pendapatan negara bisa diukur melalui semacam ini ketersediaan barang atau jasa yang dapat digunakan untuk intinya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat luas, bukan bagi segelintir kelompok atau segenap apa ya bagi individu terbatas begitu ya. Sebagaimana disampaikan Bahana tadi kan ada, jadi istilahnya adalah pendapatan itu kita berbicara soal barang dan jasa juga. Kemudian pendapatan nasional dapat diartikan dalam 3 hal. Jadi kalau ketika berbicara pendapatan nasional kita berbicara pertama mungkin
aspek konsumsi, atau kemudian kita berbicara soal aspek tabungan, kemudian juga berbicara soal aspek investasi, bagaimana disampaikan oleh Mbak Ronan tadi. Gitu. Kalau dilihat secara sederhana, memang betul bahwa untuk menghitung pendapatan nasional itu cukup menjumlahkan antara mungkin pengeluaran ditambah saving ditambah investasi. Tapi realitasnya bahwa mengukur pendapatan nasional itu akan sangat sulit, akan sangat kompleks dan rumit teman-teman semua. Dan cara pendekatan yang digunakan nantinya ada 3 itu. Pertama pendekatan pendapatan itu sendiri, kemudian pendekatan pengeluaran dan pendekatan output. Nah, masing-masing pendekatan ini memiliki metode-metode, cara-cara tersendiri. Dan itu saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Jadi pada intinya adalah mengukur pendapatan nasional itu adalah sebuah aktivitas atau kegiatan yang sangat kompleks dan rumit. Jadi tidak sesederhana kita melihat berapa sih jumlah pengeluaran masyarakat Indonesia secara keseluruhan, atau kemudian berapa sih pendapatan orang-orang Indonesia secara keseluruhan totalnya begitu. Tapi lebih dari itu. Kemudian ketika kita memahami pendapatan nasional, maka pemahaman tersebut akan membantu kita untuk mempelajari, mengetahui, menganalisa bagaimana sebuah negara bekerja. Terutama berkaitan dengan kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Jadi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal perekonomian, atau kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan persebaran uang di masyarakat. Tujuan jadi bahwa pendapatan nasional itu dipublikasikan dalam bentuk data, teman-teman semua, dalam bentuk red gitu, dalam bentuk data. Nah, tujuannya adalah pertama untuk meningkatkan pemahaman tentang kondisi perekonomian sebuah negara. Jadi kita bisa tahu apakah negara tersebut surplus dari tahun sebelumnya misalnya, atau kemudian defisit dari tahun sebelumnya gitu. Atau ketika suatu negara dibandingkan dengan negara-negara lain, negara-negara sekitar, misalnya Indonesia dengan Malaysia, kira-kira negara mana nih yang secara agregat jumlah pendapatannya banyak, atau kemudian secara rate pertumbuhannya lebih baik dari tahun sebelumnya gitu. Mungkin juga antara Malaysia dengan Singapura, terutama ya negara-negara di sebuah kawasan seperti itu. Jadi dengan kita mengetahui pendapatan nasional sebuah negara, kita bisa melakukan studi komparasi gitu. Kira-kira negara mana yang mungkin bahasa sederhananya jaya gitu ya, negara yang makmur, negara yang kesejahteraan masyarakatnya baik gitu. Serta dengan kita memahami data pendapatan nasional, kita akan mengetahui nih hubungan antar sektor gitu. Misal dari sektor pemerintahan, kemudian juga sektor private, kemudian juga di masyarakat household seperti apa gitu. Kan sebelumnya sudah pernah saya jelaskan tuh ada berbagai macam sektor. Dari pemerintah tuh terbagi lagi, ada pemerintah pusat, kemudian ada pemerintah daerah, kemudian ada perusahaan private gitu. Kemudian ada di level rumah tangga gitu. Kemudian juga di perusahaan juga ada perusahaan nasional seperti BUMN gitu. Intinya dengan kita mengetahui data pendapatan nasional, kita bisa mengetahui nih kira-kira sektor mana yang paling berkontribusi, yang paling memiliki kontribusi paling banyak dalam pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, data pendapatan nasional juga bisa digunakan untuk mengukur kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita bisa melakukan studi komparasi apakah sebuah negara itu lebih baik daripada negara lainnya. Kalau teman-teman lihat di gambar sini, kita melihat bahwa pada tahun 1960 sampai 1970, UK, Inggris ini menjadi negara yang rate pertumbuhan ekonominya paling rendah dibanding negara-negara lain. Jepang itu 10,5, Prancis itu 5,5, Jerman 4,4. Ini adalah paling rendah. Akan tetapi di 10 tahun kemudian, di 10 tahun berikutnya pada tahun 1970 sampai 77, ketika
krisis dunia yang waktu kemarin kita apa ya? Kita gunakan istilahnya itu market failure itu. Ternyata negara-negara yang sebelumnya pertumbuhan ekonominya tinggi seperti Jepang, mereka adalah negara yang kemudian paling terpukul hingga mengalami penurunan hampir setengah rate dari sebelumnya. 10,5 sampai turun ke 5 ini kan lebih dari setengah gitu ya teman-teman. Sedangkan UK mereka hanya turun sedikit, gitu. Hanya sekitar beberapa persen. Intinya adalah dari sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata ketika sebuah negara itu ketika diukur pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari negara-negara sekitar atau negara-negara lain, belum tentu dia menjadi negara paling lemah gitu. Bisa jadi dia malah menjadi negara yang paling kuat atau kemudian tahan dengan ancaman-ancaman dan krisis-krisis sebagaimana yang terjadi di UK atau di Inggris tadi. Kemudian yang ketiga, data pendapatan nasional juga bisa digunakan untuk menganalisis faktor-faktor kira-kira sektor apa atau kemudian bidang-bidang apa saja yang paling memiliki kontribusi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Apakah itu oil and gas misalnya, atau kemudian ekspor, impor misalnya gitu. Apakah kemudian yang paling tinggi ternyata diambil dari pajak pajak rokok atau pajak-pajak lainnya seperti itu. Dan berbagai aspek-aspek lain atau sektor-sektor lain, sehingga kemudian teman-teman sebagai peneliti atau kemudian sebagai pengambil keputusan kebijakan nanti ketika tahu ternyata melalui pajak ternyata pertumbuhan atau kemudian pendapatan ekonomi itu paling besar kontribusinya melalui pajak. Nah, di tahun-tahun berikutnya maka kebijakan-kebijakan yang bisa dikeluarkan adalah kebijakan-kebijakan yang dia mempromosikan, mendorong agar penerimaan pajak itu lebih banyak lagi dari sebelumnya. Intinya adalah mengoptimalkan sektor-sektor yang berkontribusi tinggi tersebut. Lanjut, kita dengan memahami data pendapatan nasional, maka kita akan terbantu untuk merumuskan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter tadi. Kemudian dengan memahami pendapatan nasional, data pendapatan nasional ya, maka akan membantu kita sebagai pengambil keputusan untuk merencanakan tindakan fiskal dan moneter dalam rangka mencegah berbagai ketidakpastian ekonomi yang kemudian apabila hal tersebut tidak dilakukan akan menimbulkan minimal itu ada inflasi atau kemudian angka unemployment atau pengangguran itu menjadi meningkat atau tinggi begitu. Yang kelima, kita juga berbicara soal ternyata data pendapatan nasional itu bisa digunakan sebagai sebuah basis untuk meramal, forecasting gitu. Jadi untuk mengetahui kira-kira seberapa banyak atau seberapa besar ketersediaan sumber daya di masa akan datang. Kemudian juga bisa meramal kira-kira bagaimana permintaan dan penawaran barang atau suatu jasa begitu. Kemudian yang kedelapan, dengan memahami data pendapatan nasional, maka kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya standar kehidupan masyarakat di sebuah negara. Karena salah satu cara untuk mengukur pendapatan nasional adalah dengan mengetahui pendapatan per kapita tadi, pendapatan per kapita. Nah, ketika dilakukan studi, ternyata pendapatan per kapita itu di atas sekian dolar atau sekian rupiah, maka bisa dikatakan mayoritas masyarakat di negara tersebut makmur atau kemudian sejahtera begitu. Tapi itu adalah gambaran kondisi di permukaan teman-teman, bahwa ketika nantinya kita menjadi seorang perumus kebijakan, kita juga perlu memperhatikan aspek-aspek lain. Ketika hasil studi mengatakan bahwa pendapatan mayoritas masyarakat Indonesia itu per bulannya misalnya 3 juta rupiah, maka tidak semata-mata
kita menelan mentah-mentah informasi tersebut, bahwa kemudian hasil studi tersebut adalah gambaran pendapatan rata-rata, tapi kita harus mengetahui bagaimana sebenarnya realitasnya masyarakat di Indonesia gitu. Dalam artian misalnya, ternyata indeks gini atau indeks ketimpangan itu masih sangat tinggi meskipun pendapatan masyarakat Indonesia rata-ratanya di atas rata-rata gitu, tapi ternyata indeks ketimpangan masih tinggi. Artinya apa? Artinya ternyata mungkin saja kekayaan suatu negara itu hanya dikuasai oleh sekian persen dari penduduk Indonesia gitu. Yang mana sisanya mayoritasnya itu merupakan penduduk miskin atau masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, itu berkaitan dengan data pendapatan nasional sebagai sebuah tolak ukur untuk membandingkan standar kehidupan di suatu negara. Dan ada banyak sekali lagi manfaat-manfaat data pendapatan nasional. Jadi sebenarnya siapa sih pionir atau kemudian orang yang pertama kali melakukan studi atau membuat inovasi konsep pendapatan nasional ini? Pada tahun 1965, teman-teman semua, di UK, di Inggris tadi, ada seorang profesor anatomi Oxford. Dia juga merupakan seorang fisikawan sekaligus administrator atau negarawan gitulah, administrator pajak di Irlandia gitu. Yang di kemudian hari ya, dia bernama William Petty gitu. Nah, William Petty ini dia melakukan studi dengan cara menjumlahkan pengeluaran seluruh orang di UK tadi. Satu persatu ditanyainnya, kira-kira Bapak Ibu pengeluarannya dalam sebulan berapa sih? Atau dalam sehari itu berapa sih gitu. Kemudian dia kalkulasikan. Nah, hasil dari agregat penjumlahan pengeluaran tiap individu di UK tadi, kemudian jumlahkan dengan dana yang tersisa di sebuah negara, maka dianggap sebagai pendapatan nasional. Nah, konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh Gregorius King gitu pada tahun 1962. Jadi dia melakukan pengembangan penghitungan pendapatan nasional dalam bentuk pendapatan sama dengan konsumsi plus saving gitu. Kalau sebelumnya kan Petty tidak secara eksplisit menyebutkan konsep saving, tapi dia mengistilahkan dengan dana tersisa. Nah, Gregory ini kemudian memperkenalkan konsep saving sebagai bagian dari pendapatan nasional. Nah, rumus ini atau kemudian studi tersebut diperoleh dari laporan publikasi pendapatan nasional yang pertama kali yang dilakukan di dunia gitu, yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah British. Nah, laporan itu dengan berjudul Analysis of the Source of War Finance and Estimates of the National Income and Expenditure. Nah, karena pada waktu itu konteksnya masih Perang Dunia Kedua, makanya laporannya masih berjudul berkaitan dengan keuangan perperangan begitulah. Tapi pada intinya adalah UK menjadi salah satu negara atau pionir yang kemudian mempublikasikan data pendapatan nasionalnya kepada halayak publik. Kita masuk ke yang kedua, metode pengukuran pendapatan nasional. Jadi ada beberapa pendekatan teman-teman. Pertama itu pendekatan pendapatan. Jadi metode pendapatan. Pendapatan nasional diukur dengan pendekatan aktivitas-aktivitas produksi seperti upah, kemudian bunga modal tadi ya disampaikan oleh Mbak Rona, investasi tadi, kemudian keuntungan bisnis dan lain-lainnya. Intinya adalah berbagai pendapatan atau kemudian uang masuk yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas produksi. Nah, yang tidak termasuk dalam metode ini adalah transfer payments. Nah, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan yang pertama atau kedua itu kalau tidak salah sudah pernah saya jelaskan bahwa transfer payments itu kan adalah distribusi uang dari satu sektor ke sektor lain.
Dalam hal ini dari pemerintah kepada mungkin private sector, kepada perusahaan, atau kepada masyarakat. Nah, itu dianggap pengeluaran oleh pemerintah, tapi kan dianggap sebagai pendapatan bagi perusahaan atau kemudian masyarakat yang menerima, entah menerima bantuan langsung tunai atau kemudian menerima bantuan PKH. Nah, tapi dalam perhitungan pendapatan, hal tersebut dikecualikan atau tidak dihitung sebagai pendapatan. Karena apabila hal tersebut dihitung, maka akan terjadi perhitungan ganda lah dari aktivitas dari metode pendekatan pendapatan ini. Kemudian yang tidak termasuk juga dalam metode pendapatan ini adalah berbagai pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya volunteer atau tidak dibayar. Kebetulan pekerjaan rumah tangga kan adalah pekerjaan yang tidak dibayar, yaitu tidak dihitung. Atau ketika teman-teman terlibat dalam aktivitas-aktivitas volunteer yang kemudian tidak menerima dana atau tidak menerima upah sepeser pun, maka itu tidak dianggap atau tidak termasuk dalam perhitungan pendekatan pendapatan. Nah, dari mana sih informasi ini diperoleh? Jadi secara sederhana informasi ini bisa diperoleh dari profil pajak masyarakat suatu negara atau masyarakat Indonesia. Di dalam perumusan perhitungan pajak kan kita bisa mengetahui bahwa ketika upah atau gaji yang diterima sekian puluh juta dalam setahun, maka seseorang termasuk dalam mungkin menjadi wajib pajak atau kemudian tidak wajib pajak gitu. Dalam artian ada yang dia harus membayar pajak, ada yang tidak harus membayar pajak ketika pendapatannya kalau tidak salah di bawah 60 juta gitu. Nah, intinya adalah dari profil pajak tersebut negara, dalam hal ini pemerintah, dapat melakukan perhitungan atau kalkulasi kira-kira seberapa banyak pendapatan masyarakat Indonesia. Nah, jumlah tersebut kemudian diklaim sebagai pendapatan nasional. Kelemahan pendekatan ini adalah pertama, informasi yang didapatkan mungkin akan sulit dipertanggungjawabkan teman-teman. Terutama kan karena terutama banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih menghindari membayar pajak atau kemudian memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya dalam setahun mampu memperoleh pendapatan sampai dengan 120 juta gitu, tapi dilaporkan hanya 100 juta gitu. Makanya terkadang pendekatan ini menjadi sedikit bias atau sulit untuk dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, evaluasi informasi tidak dapat dilakukan dan secara terus-menerus akan menghasilkan kesulitan yang sama gitu. Jadi sangat sulit bagi pemerintah dalam hal ini negara untuk mengontrol, melakukan evaluasi. Kira-kira sebenarnya berapa sih pendapatan yang diterima oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan begitu. Nah, transfer income atau transfer payment tadi harus diidentifikasi atau kemudian setelah diidentifikasi harus dikecualikan. Jadi dia tidak termasuk dalam penghitungan agregat pendekatan pendapatan. Sebagaimana saya jelaskan di sini. Nah, teman-teman semua, yang kedua adalah metode atau pendekatan pengeluaran. Sederhananya ya kebalikan dari pendekatan pendapatan. Jadi di dalam metode pengeluaran ini untuk menghitung pendapatan nasional, maka kita menjumlah seluruh pengeluaran dari berbagai sektor. Mulai dari pengeluaran pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian pengeluaran dari perusahaan private, kemudian pengeluaran di level rumah tangga juga kita hitung. Kemudian dilakukan penjumlahan dan itu dianggap sebagai pendapatan nasional. Kelemahan pendekatan ini adalah pertama, data mungkin bias atau tidak valid sebab banyak orang akan melakukan atau cenderung mengunderestimate beberapa pengeluaran-pengeluaran sederhana gitu. Contohnya seperti membeli rokok, itu kan tidak dianggap sebagai pengeluaran yang berarti gitu. Padahal itu tetap dianggap sebagai pengeluaran. Jadi terkadang informasi yang disampaikan belum begitu baik atau kemudian realitasnya cukup harus dipertanyakan.
Kemudian yang kedua ada distorsi akibat pengembalian pajak yang tidak akurat gitu. Jadi ketika pelaporan pajak tidak sesuai kenyataan dan kemudian harus dikembalikan, atau pendapatan yang atau informasi yang disampaikan tidak jelas, tidak valid, dan akibatnya adalah terjadi distorsi informasi berkaitan dengan perpajakan tadi. Nah, yang terakhir itu ada metode output, atau mungkin yang ini adalah pendekatan yang paling sering kita dengar di kehidupan sehari-hari kita, yaitu pendekatan pendapatan domestik bruto. Tahu kalau dalam bahasa Jogjanya itu gross national product gitulah. Nah, pendekatan output ini diambil dari agregat atau jumlah nilai produksi setelah dikurangi dengan aktivitas-aktivitas internasional. Contohnya ekspor impor tadi. Nah, kelemahan pendekatan output ini adalah datanya sulit diupdate karena kita harus menunggu sensus yang dilakukan hanya sekitar 5 tahun sekali gitu. Kemudian perhitungan yang dilakukan juga rumit, sangat rumit, disebabkan ada penyesuaian pada berbagai aspek-aspek internasional. Apakah kemudian ketika kita mengirim barang atau menjual barang itu langsung dianggap sebagai pendapatan atau dianggap sebagai sebuah aktivitas produksi seperti itu. Apakah ketika kita melakukan impor, artinya kan memasukkan barang dan kita harus membayar uang nih, itu apakah hal tersebut tidak termasuk dalam aspek produksi, tidak dianggap sebagai sebuah nilai produksi begitu. Intinya perhitungan sangat rumit karena ada penyesuaian atau adjustment ya, berkaitan dengan internasionalitas, dan tidak menutup kemungkinan sama dengan pendekatan sebelumnya, yaitu terjadi perhitungan ganda. Jadi itu teman-teman berkaitan dengan konsep-konsep ekonomi ya yang harus kita pahami nanti sebagai administrator publik. Jadi kita berbicara soal pendapatan nasional, kemudian kita juga berbicara soal pengeluaran, pendapatan, output gitu. Kita berbicara juga soal konsumsi, produksi, investasi, saving gitu ya, dan berbagai konsep-konsep lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke barang publik. Kira-kira apa sih ini maksud dengan barang publik? Ada yang bisa bantu saya? Mungkin saya, Pak. Mas Rano ya, Mas Rano. Iya, Pak. Monggo, Mas. Barang publik itu barang yang memiliki sifat tanpa persaingan ekonomi dan tanpa kekhususan konsumen, Pak. Oke, cukup Mas Rano? Iya, cukup, Pak, segitu aja. Makasih Mas Rano. Yang lain? Teman-teman yang lain? Pak, saya sekalian izin mau ke toilet ya, Pak. Oh ya, silakan Mas Rano. Makasih, Pak. Ya. Berikutnya Mas siapa tadi nih? Saya boleh, Pak. Oh, Mas Dian Aditama ya? Ya, Pak. Ya, monggo Mas Dian. Barang publik itu barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain, gitu Pak. Oke, cukup Mas Dian? Cukup, Pak. Ya, makasih Mas Dian. Yang lain? Saya tunggu, masih ada? Siapa ini? Mbak Yohana?
Kalau menurut saya, Pak, barang publik itu barang yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi pelayanan dan fasilitas masyarakat yang dapat digunakan. Gimana Mbak Yohana? Diulangi. Barang yang disediakan oleh pemerintah Oh. untuk melengkapi pelayanan dan fasilitas masyarakat untuk dikonsumsi bersama. Oke, makasih Mbak Yohana. Satu lagi. Coba, siapa yang bisa bantu? Mas Denny Chandra deh, Mas Denny. Ya, Pak. Gimana kalau menurut Mas Denny? Kira-kira apa itu barang publik? Kalau menurut saya itu barang yang digunakan tidak mengurangi ketersediaan bagi orang lain. Oke, Mas Denny Chandra, makasih Mas. Kita coba simpulkan teman-teman semua. Jadi kalau dari Mas Rano Febrian tadi bahwa barang publik adalah barang yang untuk mendapatkan tidak perlu melakukan persaingan ekonomi, kemudian tidak ada kekhususan konsumen. Jadi siapapun bisa mendapatkannya. Kalau dari Mbak Dian Aditama, jadi barang publik itu adalah barang yang apabila dikonsumsi dia tidak mengurangi konsumsi orang lain. Atau mirip dengan Mas Chandra ini. Jadi barang yang apabila dinikmati atau dirasakan oleh seseorang atau sekelompok orang, dia tidak mengurangi hak dari orang lain begitu. Terakhir dari Mbak Yohana, jadi barang publik itu adalah barang yang disediakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melayani masyarakat. Menarik. Teman-teman semua, bahwa barang publik itu sebagaimana disampaikan oleh teman-teman kita tadi berempat, jadi dia itu belong itu tertuju kepada kita berbicara soal sebuah negara atau berbicara soal sebuah masyarakat luas, masyarakat yang besar gitu. Jadi barang publik itu tidak berbicara soal bagaimana seorang individu bisa menikmati atau kemudian sekelompok kecil orang bisa menikmati. Tapi barang publik dia harus bisa memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat di sebuah negara, dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dalam artian yang sangat luas begitu. Nah, barang publik ini kemudian di-maintenance atau dikelola oleh masyarakat luas gitu, oleh sekelompok orang besar gitu, sekelompok orang dalam artian luas tadi, yang dalam hal ini diwakilkan oleh sebuah negara atau pemerintahan tadi. Jadi pengelolaan barang publik tidak diserahkan kepada pasar. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pemerintah atau sebuah negara akan menunjuk private sector atau kemudian menunjuk pasar untuk melakukan pengelolaan barang publik dengan tetap di bawah pengawasan dari pemerintah begitu. Nah, sebaliknya kalau private good gitu ya, itu adalah barang yang dia tidak bisa digunakan oleh banyak orang. Jadi hanya dapat digunakan oleh segelintir pihak, sekelompok kecil orang atau beberapa individu saja. Dan dia tidak dikelola oleh negara. Jadi pengelolaannya mulai dari permintaan, penawaran semuanya diserahkan kepada market, kepada pasar. Ketika kita berbicara barang, maka sebenarnya tidak terbatas hanya kepada komoditi teman-teman semua. Tidak hanya berbicara soal barang yang berbentuk wujud gitu ya. Tapi kita juga berbicara soal ide-ide atau jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah gitu. Yang mana barang dan jasa tersebut harapannya adalah dapat dimanfaatkan atau tersedia untuk masyarakat luas.
Nah, public goods are those goods and service that are provided through the public sector. Jadi yang disediakan oleh sektor publik, dalam hal ini pemerintah tadi. Nah, akan tetapi realitasnya sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, bahwa tidak menutup kemungkinan pemerintah akan menunjuk nih, kira-kira oh perusahaan A, kamu silakan sediakan atau produksi barang X atau barang Y gitu, nanti kami akan beli untuk kemudian kami distribusikan kepada masyarakat begitu. Seperti yang saya jelaskan pada pertemuan kedua kalau tidak salah. Jadi tidak selamanya barang publik itu harus diproduksi oleh sebuah negara. Bisa jadi proses produksi atau kemudian proses distribusinya dilakukan oleh pihak ketiga, market atau pasar, tapi tetap dalam pengawasan pemerintah atau negara. Nah, ketika kita berbicara soal public goods versus private goods gitu ya, maka ada dua prinsip sederhana teman-teman semua. Pertama kita berbicara soal rival consumption, kemudian yang kedua itu exclusion. Nah, ini menarik karena sudah disinggung oleh kawan-kawan sebelumnya bahwa ternyata apa yang menjadi barang publik itu adalah barang yang ketika dia dikonsumsi oleh seseorang, maka dia tidak akan mengurangi atau mencegah orang lain atau menghambat orang lain untuk mengkonsumsi hal yang sama. Gitu. Jadi barang atau jasa tersebut disebut sebagai public goods gitu ya, ketika dalam proses memanfaatkannya, ketika seseorang memanfaatkannya, dia tidak mengurangi hak orang lain, dia tidak mengganggu hak orang lain. Ada berbagai macam istilah teman-teman semua. Jadi pertama itu ketika kita berbicara soal non-rival income consumption ya, ada beberapa konsep sederhana yang dia mirip-mirip, sedikit mirip-mirip relate lah. Pertama ada joint use, kemudian ada kolektif, kemudian ada simultaneous. Jadi secara apa ya? Secara terus-menerus. Jadi dia tidak akan berkurang. Contoh sederhana barang publik adalah pertahanan sebuah negara gitu loh. Jadi bayangkan ketika sebuah negara diserang gitu oleh negara lain, maka pelayanan jasa pertahanan yang diberikan oleh negara itu dapat dinikmati oleh siapapun, masyarakat di seluruh pelosok negara tersebut tanpa terkecuali. Nah, kalau teman-teman semua melihat di gambar yang sini, ini adalah bentuk lain dari non-rival income consumption. Jadi ini adalah contoh dari rival in consumption. Jadi ketika salah satu pihak, si A ini ingin menikmati mungkin mengambil ikan ini, maka dia dalam waktu bersamaan akan mengurangi atau mengambil sepenuhnya hak dari si B. Ini disebut dengan rival in consumption. Dan ini biasanya terjadi atau ada prinsip ini melekat pada barang-barang non-publik. Itu barang-barang yang disediakan oleh market atau pasar. Berikutnya, prinsip berikutnya yang harus melekat di dalam barang publik adalah dia tidak memiliki keterkecualian. Jadi dia itu mampu dirasakan, dinikmati, dimanfaatkan, diperoleh, diakses oleh banyak sekali orang gitu. Jadi tanpa membayar pun biasanya seseorang mampu menikmatinya gitulah, bahasa sederhananya seperti itu. Nah, sehingga dapat kita simpulkan teman-teman semua. Jadi secara sederhana di sini saya coba buat garis itu ya, garis shadow gitu. Pertama kita bertanya gitu, misalnya apakah sebuah barang itu termasuk rival in consumption atau tidak rival. Contoh barang yang dia tidak membutuhkan persaingan untuk memanfaatkannya, untuk mengkonsumsinya, misalnya ada jalan tol,
TV, siaran-siaran gitu ya. Kemudian juga pendidikan universitas, jadi kan tidak perlu kita tidak ketika kita menikmati pendidikan tinggi, kita dalam waktu bersamaan tidak tidak perlu bersaing sebenar-benarnya dengan orang lain gitu. Kemudian itu tools good, kemudian ada public goods. Contohnya adalah yang benar-benar public goods ada pertahanan nasional gitu. Ini lighthouse ini biasanya lampu-lampu penerangan. Kemudian ada radio, sinyal radio atau frekuensi radio. Gimana Mas Owen? Ada yang mau disampaikan dulu? Maaf Pak, Ah, kalau misalkan hukum Pak, itu masuk barang publik atau tidak Pak? hukum? Ya, hukum. Kan ada national defense tuh, berarti konsepnya kan nasional gitu kan. Kalau hukum gitu, hukum itu maksudnya barang publik atau bukan? Misalkan perlindungan hukum lah gitu. Baik, terima kasih Mas Owen. Kalau dari pertanyaan Mas Owen, hukum sejatinya masuk ke dalam sebagai barang publik karena dia bisa dinikmati atau dikonsumsi oleh banyak pihak begitu. Meskipun Mas Owen gini, realitasnya memang, nah kalau hukum kan secara konseptual, secara keilmuan kan dia tuh dianggap sebagai barang publik karena diharapkan dia bisa dikonsumsi dalam artian bisa memberikan manfaat bagi banyak orang tanpa memandang tanpa pandang bulu, tanpa memandang intinya tidak ada diskriminasi bagi pihak-pihak lain seperti barang private begitu ya. Nah, kan tetapi pada realitasnya, pada kenyataannya yang menjadi salah itu adalah penegak hukum dalam artian bahwa terkadang ada ketimpangan antara hukum dalam artian konseptual, definisi konseptual tadi, kemudian tapi ada ketimpangan atau ketidaksesuaian dalam proses aplikasinya, dalam proses implementasinya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan hukumnya, tapi kita harus menyalahkan siapa yang kemudian menjalankan hukum tadi gitu. Begitu Mas Owen. Jadi terima kasih atas pertanyaannya ya. Nah, Ya, kita Pak. balik lagi dulu ke gambar ini. Kemudian ketika kita berbicara soal apakah sesuatu itu untuk dimanfaatkan butuh bersaing, ketika itu dianggap iya, jawaban iya, maka bisa dikatakan sebagai private goods atau kemudian sebagai common goods gitu. Jadi barang-barang private misalnya kalau contoh sederhananya permen karet lah, ketika kita sedang menikmati permen karet kan nggak mungkin orang lain menikmati permen karet yang sama dengan kita gitu. Atau ketika kita sedang minum soda gitu ya, nggak mungkin juga orang lain akan menikmati tegukan soda yang sama itu bisa dinikmati oleh orang lain, kan tidak mungkin seperti itu. Atau ketika kita sedang menggunakan sepasang kaos kaki gitu untuk mencari kehangatan, maka nggak mungkin orang lain bisa merasakan manfaat yang sama karena dia tidak memakai kaos kaki yang sama gitu. Tapi mungkin dia pakai kaos kaki yang lain kan gitu. Atau kemudian barang-barang commons yang dia tidak private goods, tapi untuk memperolehnya dia butuh bersaing gitu teman-teman. Misalnya ikan di laut itu kan sebenarnya barang-barang publik, siapapun bisa mancing atau siapapun bisa nebar jala gitu, ngambil ikan di sana. Akan tetapi karena untuk memperolehnya butuh effort, butuh usaha, maka dia akan masuk sebagai sebagai barang-barang rival, dalam artian rival tadi. Bahwa ketika kita untuk mendapatkan atau memperoleh ikan di laut, kita juga butuh bersaing. Misalnya dengan mencari spot-spot yang ikannya masih banyak, atau kemudian dengan mencari spot-spot tempat ikannya yang belum banyak ditangkap oleh nelayan-nelayan lain begitu. Nah, itu adalah beberapa contoh dari pembagian antara apakah sesuatu itu harus diperoleh dengan bersaing tadi atau kemudian tidak bersaing dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah prinsip yang kedua adalah
excludable gitu. Jadi tidak ada pengecualian gitu, atau di sini pengecualian. Saya ganti ini dulu. Nah, kalau di sini adalah excludable, jadi ada pengecualian. Yang di bawah itu adalah non excludable, jadi tidak ada pengecualian. Siapapun dapat merasakannya gitu. Nah, kalau yang saya contohkan di sini bahwa untuk merasakan jalan tol jelas-jelas pasti ada pengecualian. Jadi orang yang naik motor nggak mungkin dapat merasakan manfaat jalan tol, karena jalan tol di Indonesia kan disetting buat mereka yang punya apa ya, punya mobil lah. Jadi ada pengecualian. Gitu. Jadi manfaat itu bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki kendaraan mobil. Atau yang tidak ada pengecualian gitu. Misalnya tadi bahwa national defense itu dianggap sebagai barang non-rival in consumption, tapi juga tidak ada pengecualian di dalamnya. Jadi siapapun dalam waktu bersamaan dapat merasakan manfaatnya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Kalau menurut teman-teman semua, apakah jalan raya itu masuk ke dalam apa ya, rival in consumption atau non-rival in consumption? Maaf Pak, tidak terdengar Pak. Nih kalau baik Mas Wen. Nah, kalau menurut teman-teman semua dari kelas ekonomi publik yang D ini, jalan raya itu, jalan yang dibangun oleh pemerintah itu apakah termasuk sebagai barang rival in consumption atau non-rival in consumption? Non-rival. Mbak Gevira non-rival ya? Yang lainnya monggo. Kalau menurut saya juga sama kayak Mbak Gevira Pak, non-rival juga Pak. Oh, jadi tidak perlu bersaing gitu untuk menikmati jalan raya gitu ya? Iya Pak, betul. Oke Mas Bim Kemal, yang lainnya monggo. Sama Pak, non-rival. Masuknya juga ke excludable. Non-rival, maksudnya kemudian excludable gitu ya? Iya Pak. Oke, makasih Mas Owen. Jadi kalau dilihat secara sederhana memang jalan raya itu termasuk sebagai apa ya, barang non rival. Jadi untuk menikmatinya dapat dinikmati oleh siapa saja gitu. Kayak jalan-jalan yang dibangun di depan rumah teman-teman semua mungkin ya, yang ada yang punya rumah di sekitar jalan raya, jalan-jalan besar kan, itu dibangun oleh pemerintah gitu. Jadi itu termasuk salah satu contoh barang publik yang mana ada masuk di dalamnya prinsip non-rival in consumption. Tapi bagaimana kalau realitasnya ternyata terjadi kemacetan gitu teman-teman? Ternyata jalur yang sepi tersebut di beberapa daerah untuk masuk atau kemudian jalan di jalan raya tersebut, kita harus bersaing dengan pengendara-pengendara lain gitu. Nah, jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ternyata memang agak sedikit rumit bagi kita untuk memetakan mana barang yang dia itu benar-benar barang publik dan mana dia barang yang dalam artian private goods gitu loh. Jadi memang agak ya sama seperti haluan ekonomi kayak closed ekonomi dan open ekonomi gitu loh. Jadi tidak ada sebenarnya yang seutuhnya cenderung betul-betul barang private, atau kemudian tidak ada yang sebenarnya secara menyeluruh gitu diartikan sebagai barang publik gitu. Nah, tapi kalau dilihat lagi sebenarnya pertahanan nasional tadi bisa dikatakan sebagai barang publik juga gitu. Nah, artinya kan ini adalah perdebatan yang sangat panjang teman-teman semua. Dan mungkin dalam seiring perjalanan waktu kita nanti berdiskusi akan memudahkan kita nanti untuk melihat apa sih sebenarnya yang dianggap sebagai barang publik dan barang non publik. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh barang publik, misalnya pertahanan nasional, kemudian ada listrik, penerangan, air bersih gitu, kemudian ada udara, rumah susun, universitas negeri juga barang publik.
Tapi kalau kita lihat realitasnya, seperti air ini, teman-teman, dia bisa berubah menjadi barang non publik ketika apa? Ketika dikelola oleh pihak swasta atau perusahaan. Kita contohkan Aqua itu kan sebelumnya ya air putih biasa gitu. Yang sebenarnya air itu harusnya dinikmati oleh banyak pihak, banyak orang gitu. Tapi karena di dalamnya sudah ada masuk ke dalam sistem perusahaan, dikelola oleh perusahaan gitu, maka air yang sebelumnya itu barang publik menjadi barang private. Sama juga dengan oksigen yang sedang kita hirup sekarang ini, itu masih menjadi barang-barang publik yang untuk menikmatinya kita tidak perlu membayar. Tapi ada kondisi-kondisi eksternal atau kondisi-kondisi tertentu yang dimana barang-barang publik tersebut berubah menjadi barang-barang private yang dimana untuk mengkonsumsinya kita harus membayar. Dalam hal ini misalnya teman-teman sakit nih, jatuh sakit kemudian dirawat di rumah sakit. Karena butuh bantuan oksigen yang sebelumnya gratis tadi, maka teman-teman harus membayar gitu. Karena di dalamnya sudah ada proses berbagai macam proses-proses yang melibatkan pasar lah, melibatkan pihak swasta di dalamnya. Termasuk juga universitas negeri. Jadi kalau bahasa sederhananya kan pendidikan itu seharusnya menjadi barang publik yang dapat dinikmati oleh siapapun tanpa terkecuali gitu. Nah, akan tetapi realitasnya karena ada banyak sekali faktor eksternal, misalnya ketersediaan universitas yang sangat terbatas, sumber daya manusia pengelola universitas yang sangat terbatas, maka negara atau pemerintah dalam hal ini memberikan kebebasan atau kemudian memberikan kesempatan kepada pasar untuk membantu pemerintah menyediakan barang publik tadi. Makanya muncul nanti universitas-universitas swasta yang dimana di dalamnya juga pemerintah masih melakukan intervensi gitu. Jadi contohnya beasiswa bidik misi atau beasiswa Kartu Indonesia Pintar juga tetap bisa dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswa dari universitas-universitas swasta gitu. Baik teman-teman, nah seperti itu ya. Jadi berbicara soal konsep ekonomi tadi, menghitung agregat itu memang sangat sulit. Ada banyak sekali hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk juga mendikotomikan, membagi apakah sesuatu itu dianggap sebagai barang publik atau barang private. Itu juga butuh analisis lebih jauh lah. Nah, sampai di sini dulu untuk pemaparan materi. Kita masuk ke pertanyaan teman-teman semua. Tapi saya request mungkin cukup beberapa pertanyaan singkat saja ya, karena saya izin dulu untuk setelah ini biar bisa melakukan aktivitas lain, mengerjakan hal lain gitu. Gimana, ada mau ditanyakan teman-teman semua? Nah, ini sama kayak enggak kelihatan kok. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau absensi saya lihat semuanya hadir, ini ada sekitar 40 orang. Oh, Mas Gilang, monggo Mas Gilang.